Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama buka bersama yaitu surah 2 ayat 266. Surah 2 Al-Baqarah ayatnya 266. Baik, mari kita baca bersama-sama ayat 266 surah 2 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama baca, buka bersama, telah bersama surah 2 Al-Baqarah ayat 265. Nah, saat ini mari kita lanjutkan talim kita surah 2 Al-Baqarah ayat 266. Jadi ini adalah kebalikan dari ayat 265. Kalau dalam ayat 265 Al-Baqarah, perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berinfak, yang bersedekah semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, dan menetapkan atau menguatkan hati jiwa orang yang berinfak atau bersedekah. Nah, kalau ayat ini kebalikannya, perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam infaknya, dalam sedekahnya tidak karena Allah, tidak ikhlas, riya, bahkan membanggakan diri dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu, adakah yang kepengen, yang suka atau mau siapa? Ahadukum, salah satu di antara kalian, di antara kita, kepengen apa? Antakuna, yaitu sekiranya ada, lahu, bagi salah satu di antara kalian atau di antara kita, jannatun, memiliki kebun, memiliki pekarangan, memiliki halaman. Di mana pekarangan, kebun, halaman tersebut? Min nakhilin, berisi atau tumbuh di dalamnya dari buah yang namanya anggur. Wa a'nabin, dan kurma, dalam kurung, dan buah-buah yang lainnya. Jadi intinya apa? Kebun buah.
Nah, kebun buah yang diingini oleh salah seorang di antara orang yang infak atau sedekah, di mana kebun itu banyak sekali buahnya, di antaranya adalah anggur, kurma, dan lainnya, tajri, mengalir min tahtiha, dari bawah kebun tersebut, pekarangan tersebut, al-anharu, yaitu aliran sungai-sungai. Jadi ada mata airnya, ada sungainya, ada kesegarannya. Lahu, maka untuk kebun tersebut, untuk orang yang berinfak atau bersedekah yang ingin memiliki kebun, baik anggur, kurma, dan buah-buah yang lainnya, fiha, di dalam kebun tersebut, min kulli samarati, memiliki beraneka macam buah-buahan. Tadi anggur diantaranya, kurma, apel, jeruk, ya kan. Pokoknya beraneka ragam buah-buahan, tumbuh semua, berbuah semua, alias melimpah ruah hasil buah-buahnya. Ada nggak tuh yang kepengen seperti itu? Jawabannya pasti ada. Wa asabahu, dan menimpa kepada salah satu di antara orang yang ingin memiliki kebun buah-buahan, gitu ya gampangnya ya, al-kibaru, masa tua. Jadi dia punya kebun, banyak sekali hasilnya, buah-buahannya. Nah, yang punya semakin lama semakin tua. Anggaplah udah usia tua. Tidak hanya tua saja, walahu, dan bagi orang yang punya atau yang kepengen punya kebun buah-buahan tersebut, di samping sudah tua, dzurriyatun, punya tanggungan anak-anak atau keturunan, banyak keturunannya, du'afa, yang masih lemah-lemah, masih kecil-kecil, masih butuh perawatan, pokoknya masih butuh segala-galanya. Nah, kalau itu dimiliki, cukup. Kepengen buah tinggal ngambil, metik, makan. Kepengen beli beras, petik, jual, beli beras, beli gandum, beli roti, beli makanan apa, bisa. Kenapa? Hasilnya melimpah ruah. Lama-lama tua, anaknya masih kecil-kecil, masih lemah-lemah, butuh perhatian ekstra, butuh biaya besar. Akan tetapi yang terjadi, di samping dia udah semakin tua, anaknya masih kecil, fa'asobaha, maka menimpa kebun yang dimiliki oleh salah satu di antara orang, di antara kita yang infak, yang sedekah tadi, i'sarun, angin gede, badai, bahkan boleh dibilang puting beliung. Fihi, di dalamnya, di dalam badai tersebut, di dalam angin gede tersebut, topan tersebut atau puting beliung tersebut, narun, sampai muncul api. Jadi kebunnya dihantam badai, badainya sangat keras, gesek sana, gesek sini, gesekan kayu macam-macam, ada yang basah, ada yang kering. Muncullah percikan api. Maka sering atau katakan pernah kita dengar ada hutan tahu-tahu nggak dibakar, nggak diapa, kebakar. Panasnya luar biasa, anginnya gede luar biasa. Itu ranting-ranting pohon bergesekan. Saking kencengnya dihantam bolak-balik terus, kan lama-lama berasap itu. Panas.
maka mengeluarkan api. Jadi ada di Quran. Oh ini pasti nih sabotase nih. Namanya orang kan bisa saja ngomong begitu. Padahal sebenarnya memang kebakar sendiri, alami. Ini ayatnya. Jadi buah-buahan yang ada di situ banyak sekali. Ada anggur, ada kurma, ada jeruk, dan pokoknya banyak aneka macam buah-buahan. Itu pohonnya ditimpa badai, ditimpa angin gede. Sementara yang punya udah semakin tua, udah gitu punya anak-anak banyak. Fahtarakot, maka kebunnya yang penuh dengan aneka ragam macam buah-buahan terbakar, habis, angus, hancur. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Jadi seseorang, siapapun dia, terutama yang beriman, yang Islam, ketika dia beramal, dalam bahasan ini khususnya berinfak, bersedekah, tapi tidak karena Allah, nggak ikhlas, ria, bangga diri, sombong, apalagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan yang tidak karena Allah, baik rianya, sombongnya, membanggakan dirinya, bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diibaratkan api. Namanya api sifatnya membakar, namanya bakar berarti menghancurkan. Sholat nggak ikhlas, hancur pahalanya, habis pahalanya. Infak sedekah nggak ikhlas, habis pahalanya, nggak ada dapat apa-apa. Kenapa? Dibakar api. Jadi sifat-sifat yang nggak baik itu, apalagi dalam beramal, nggak ikhlas, ria, nyebut-nyebut, nyakitin orang, ibarat api. Itu semua merontokkan, menghancurkan, menenggelamkan niat baik, amal soleh kita. Jadi infaknya baik, sedekahnya baik, tapi karena nggak ikhlas, hancur. Bahasa Allah diibaratkan ada orang kepengen punya kebun buah-buahan. Wah, suburnya luar biasa. Belum sampai tanak atau katakan kenyang menikmatinya, semakin tua usianya. Nggak taunya anak-anaknya banyak, masih kecil-kecil. Dihantam angin badai, angin gede, langsung kebakar, habis itu semua buah-buahnya, busuk, angus, tidak bisa dimakan, tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dijual. Coba bagaimana ngurusi anak-anak yang masih kecil-kecil? Itu perumpamaan orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Diibaratkan dia sebenarnya punya kebun yang tadinya subur, tapi karena dia orangnya tidak baik, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ambil kesuburan tanahnya, kesuburan buah-buahannya, kesuburan dirinya. Kita kan makin tua kan, jadi tadinya kuat, subur, gagah gitu, Allah tuakan. Ya semua orang juga pasti akan mengalami itu. Jadi Allah mau umpamakan sampai sedemikian rupa, persis seperti Imam Jalalain. Jadi dalam tafsir ini bahasa Arab lama kalau dibaca. Ringkasannya seperti itu. Jadi diartikan bahwa orang beramal harus ikhlas, harus tulus, ibtighai mardhatillah, cari ridha Allah, cari pahala Allah. Jadikan amal yang kita kerjakan senang, sehingga kita enteng melakukannya, tidak ada rasa keberatan pada diri kita. Ngaji enteng,
bersedekah, berinfak enteng. Kenapa? Kita senang. Kan baru saya sampaikan itu kan. Jadi amal yang kita kerjakan, amal baik, amal soleh, misalnya infak, sedekah, suka kita, senang kita. Sama kayak ngaji. Kita senang ngaji, enteng berangkatnya, enteng duduknya, enteng merhatiinnya, paham isinya. Kenapa? Senang. Coba kalau nggak senang, berangkat udah berat, buru-buru sampai sini, buru-buru paham, apalagi sampai ngamalin, orang nggak suka. Makanya kan dalam hadis Nabi mengatakan begitu, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun rabi'an. Jadilah orang yang berilmu. Kalau seandainya ilmu kita belum cukup atau katakan belum sempurna, jadilah yang belajar. Sempurna enggak, belajar kurang, minimal mustami, dengerin. Berikutnya, dengerin kurang, ilmunya kurang, belajar kurang. Minimal seneng, nggak benci gurunya, nggak dibenci, yang hadir nggak dibenci, tapi seneng. Jadi ada rasa seneng itu. Mau mana? Ngaji, berangkat. Bapak nggak? Udah kamu aja. Tapi nggak ada rasa benci, nggak ada rasa nggak suka. Tapi wala takun robian. Jangan sampai menjadi orang yang khomisan, yang terakhir. Orang yang kelima. Pinter enggak, belajar enggak, dengerin enggak, seneng enggak, hancur, fatahlik. Iya, orang tuh apa-apa, ya kan? Itu yang paling parah tuh yang terakhir, yang kelima itu. Makanya ya sama kayak infak. Seandainya kita belum berinfak, kan di Quran ada qaulum ma'ruf, santun dalam berkata, bertutur kata, sikap kita baik, tidak mencela yang berinfak. Adalah paling uang itu, uang ini, tidak ada rasa begitu. Tapi paling nggak senang kita. Alhamdulillah, saudara-saudara kita masih banyak yang ikut serta berinfak, bersedekah untuk Masjid Nurul Islam. Senang, walaupun kita belum. Jangan sampai ada iri. Duit nggak jelas paling, misalnya gitu loh. Jadi jelas sekali ya. Kadzalika, demikian itu, yubayyinu, telah menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala al-ayat, ayat-ayat Al-Quran Allah tersebut yang barusan kita baca dan juga yang sebelum-sebelumnya, la'allakum, agar kita semua, kalian semua, tatafakkarun, bisa berpikir dengan baik, dengan benar. Pikir, ya Allah, ngeri juga ya kalau saya punya kebun aneka ragam buah-buahan, ada subur sekali. Mikir, kalau kebakar rugi. Jadi jangan sampai kebakar. Oh, kalau gitu, kalau saya mau beramal harus ikhlas karena Allah. Jangan sampai ria. Kalau ria, angus kebun saya, hancur kebun saya, hancur amal-amal saya, infaknya, sedekahnya, nggak ikhlas. Ini dalam Islam itu sederhana. Maka pas betul kalau Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyat, bahwa amal sah, diterima, berhasil beramalnya kalau memang pakai niat, dan niat harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang tadi kita baca, asbabun nuzulnya sebenarnya ada. Jadi imam besar yaitu Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu dari Ibnu Abbas. Jadi dengerin aja. Bunyinya begini. Qala Umar bin Khattabi, telah bersabda atau berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yauman, pada suatu hari,
li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ya sahabat dia juga. Apa yang Sayyidina Umar katakan? Begini, fiman, kepada siapa, untuk siapa, tarawna, Anda para sahabat melihat atau punya pendapat hadhil ayat, yaitu mengenai ayat ini. Nazalat, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu, yaitu yang bunyinya ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab, al-ayah. Jadi ayat ini tuh untuk siapa? Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kemudian qalu, para sahabat jawab. Apa jawaban para sahabat? Allahu a'lam, hanya Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu, yang maha mengetahui. Bagaimana reaksi Sayyidina Umar mendengar jawaban para sahabat? Faghadiba, maka kemudian marah Umaru, Sayyidina Umar bin Khattab, dengan jawaban sahabat bilang begitu. Allah maha tahu. Ya memang benar, pasti benernya. Marah Sayyidina Umar, jawaban apaan tuh gitu? Ditanya malah jawabnya gitu. Memang diantara kalian nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu dari Nabi, dari sahabat siapa atau bagaimana gitu maksudnya. Malah jawabnya Allahu a'lam. Faqala, maka Sayyidina Umar berkata, qulu, seharusnya kalian tuh bilang atau mengatakan begini, na'lamu, kami tahu, aula na'lamu, atau kami memang belum tahu. Begitu seharusnya. Jangan bilang langsung hanya Allah yang tahu, selesai, nggak ada bahasan lagi gitu. Nggak mungkin para sahabat yang segitu banyaknya semua nggak tahu gitu. Nggak mungkin. Maka marah Sayyidina Umar, marah. Seharusnya kalian bilang kami tahu, kami tidak tahu atau belum tahu. Faqala, maka kemudian menjawab atau mengatakan Ibnu Abbasin, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fi nafsi, di dalam diri saya, minha, yaitu mengenai masalah ayat yang turun tersebut, ayawaddu ahadukum, al-ayah, syai'un, ada sedikit pengetahuan, ada sesuatu pengetahuan tapi tidak banyak perihal ayat tadi. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Faqala, maka kemudian berkata, aman, dari siapa? Faqala, maka kemudian berkata Umaru, salah, Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yabna akhi, wahai anak saudaraku alias keponakanku. Jadi Ibnu Abbas itu ternyata keponakan Sayyidina Umar. Wahai keponakanku, qala, Sayyidina Umar berkata, wala tuhaqqir, jangan kau rendahkan, jangan kau hinakan, nafsaka, dirimu. Jangan hinakan dirimu. Tahu bilang nggak tahu, itu sama saja menghina diri kamu sendiri. Walaupun sedikit. Jadi dia bilang saya cuma tahu sedikit. Siapa yang nggak kenal Ibnu Abbas? Wah, perawi yang sangat terkenal itu. Jadi dari ini nanti terakhir dari siapa? Ibnu Abbas. Orang penting.
Tapi menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab, ditanya ayat ini turun tuh mengenai siapa atau kepada siapa, dia jawab saya tahu, cuman sedikit itu. Apa namanya? Tawadu. Jadi tawaduknya luar biasa. Ibnu Abbas kepada pamannya, jadi ini keponakannya. Nah kalau gitu, coba kamu jelasin yang kamu tahu itu. Duribat, dibikin contoh atau diumpamakan. Masalan ayat tersebut masalan sebagai perumpamaan. Li amalin kepada satu perbuatan. Oh, ayat itu adalah mengenai masalah amal, masalah perbuatan seseorang. Qala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, ayu amalin, amal apa? Jadi yang kamu maksud itu amal apa gitu? Kamu bilang bahwa ayat itu berkenaan dengan amal. Emang amal apaan gitu? Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menjawab, li amalin, yaitu untuk amal atau untuk perbuatan, li rojulin, kepada seseorang laki-laki dalam kurung termasuk perempuan, goniin, di mana orang laki-laki itu kaya raya, ya'malu, yang beramal atau berbuat, bi ta'atillah, semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengenai amal orang kaya, di mana dia beramal itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi summa ba'atha, kemudian mengutus Allah Subhanahu wa ta'ala lahu, kepada orang kaya yang beramal, Allah kirim asyaitona, setan, iblis yang mengganggunya. Karena Allah kirim setan, kirim iblis, fa'amila, maka orang kaya tadi yang beramal, dia melakukan bil ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa. Dia kaya raya, dia bisa berbuat apa saja, apalagi infak sedekah, oh bisa. Diuji oleh Allah, dikirim setan. Kan setan mau diminta pada Allah, saya kepengen ganggu orang, ganggu manusia, sok silahkan ganggu, tentunya kalau bisa gitu kan. Nah, nggak taunya benar ada orang kaya, dia bisa ngasih, bisa nyumbang, bisa infak, bisa sedekah banyak, tapi dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksiatnya? Niatnya tidak karena Allah, niatnya ria, kepengen dipuji atau disanjung, bahkan menyakiti orang lain. Maka karena dia maksiat dalam amalnya, sekalipun dia kaya raya, hatta aghraqo, sehingga menjadi tenggelam a'maluhu, amal perbuatannya, tenggelam amal perbuatannya, pahala amal perbuatannya, alias hancur, alias rusak amal infak sedekahnya. Maksiat jadinya, tergoda oleh setan. Gede kalau nggak disebutin, rugi situ. Gede kalau misalnya kamu orang nggak tahu kalau situ orang kaya, rugi situ, setan. Maka akhirnya dia bangga, orang kaya di sini butuh apa? Jadi ada motif lain, yaitu motif terutama ria. Itu namanya maksiat, diganggu oleh setan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, khususnya jamaah Masjid Nurul Islam, Allah panggil
pada ayat 2 surah 2 Al-Baqarah ayat 267. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, khususnya hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, wabil khusus lagi adalah jamaah Masjid Nur Islam, dipanggil oleh Allah. Anfiqu, Allah perintahkan silakan kalian infak, silakan kalian sedekah, silakan kalian zakat. Di atasnya kan udah dikasih tahu, yang ikhlas karena Allah, yang tulus, yang ridho karena Allah. Mantapkan hatimu, jiwamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai riya, sampai perumpamaan 2 ayat kan. 265 266. Infaklah kalian di samping niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, infakkanlah min thayyibati ma, dari yang baik-baik, yang bagus-bagus, dalam kurung baru, ma, yaitu dari apa-apa kasabtum, yang kalian usahakan, yang kalian hasilkan, yang kita hasilkan. Jadi kerja kita, yang dagang ya dagang, yang kerja di kantor ya di kantor, yang punya kebun dan lain sebagainya, kontrakan, macam-macam pokoknya. Silahkan kalian infak, silahkan kalian sedekah, keluarkan. Tapi di samping tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalian keluarkan yang baik. Kalau baju usahakan kalau bisa baru. Contoh nih, ada kebakaran di mana? Sana tuh di Penjaringan, diumumin oleh Pak Saryan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah sekalian, saudara kita tertimpa musibah kebakaran di Penjaringan misalnya. Mari kita berpartisipasi amal soleh. Silahkan apa saja, yang uang silahkan, yang makanan silahkan, yang pakaian juga silahkan, dan lain sebagainya, kan gitu. Itu baik uang, makanan, pakaian, selimut dan macam-macam yang baik. Ibarat uang baik itu gimana? Yang pantas. Berapa? 2.000 misalnya. Pantas nggak? Ya kurang pantas lah. Uang itu. Makanan, bantu tuh beras. Ada tuh di dalam tuh. Udah 3 bulan utuhan dong, yang itu yang dikeluarin misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Yang di dalam buat kita sehari-hari, belikan yang baru. Toko sembako di sini mana, sambil Islam, beli ke sana. Berapa? Sekarung misalnya. Jadi yang baru, yang baik, yang bagus. Kalau perlu harganya yang mahal. Jadi yang kualitasnya bagus.
Jangan dipilih yang paling udah mana beras IR ya, kutuan, bau, ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan. Tapi yang baik. Pakaian, banyak pakaian tuh di rumah tuh, sampai 3 lemari, tangga sampai 6 lemari misalnya. Pilih yang udah, ya Allah misalnya. Jadi kadang-kala yang penting pokoknya kosongin tuh lemari. Kenapa? Mau ganti yang baru, mumpung ada yang butuh. Astagfirullahaladzim, jangan. Tanah Abang masih banyak tuh, pasar Impres juga masih banyak. Beli 1 kodi, 1 losin, 2 losin, dan seterusnya begitu. Beli selimut yang baru, ada selimut banyak tuh. Pilih-pilih yang buluk-buluk, yang ngelundung-ngelundung. Ya Allah, misalnya jangan. Tapi Allah suruh yang baik. Zakat juga begitu. Zakat fitrah, ya kan? Tiap hari kita makan beras yang harga 15.000 sampai 20.000, kan bagus tuh. Pas zakat dibeli beras yang harga 8.000, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Minimal sepadan dengan yang kita makan, itu udah nilainya termasuk baik. Lebih bagus lagi di atas yang kita makan, begitu. Berapa? 3,5 liter, pres 3,5 liter. Jangan, kalau bisa lebihkan 4 liter, 5 liter, 6 liter, begitu. Itu namanya baik. Jangan malah dipret-pretin gitu, dikurang-kurangin gitu. Yang nyuruh Allah, bukan ustadz, bukan saya nyampein aja. Jadi Allah nyuruh kasihkan yang baik, infakin, sedekahin, zakatin yang baik. Dari jerih payah kita, dari usaha kita, dari hasil kita. Jangan kayak cerita Qabil dan Habil. Qabil ngasihnya yang jelek, suruh kurban sama Allah, kurbannya yang kurus, dipincang, sakit-sakitan, ada budukannya buat kurban, ya nggak diterima sama Allah. Habil, masya Allah, yang gemuk, gede, ya kan, sehat walafiat, nggak ada cacatnya, dikurbanin. Tuh contoh tuh. Nabi Ibrahim, nggak kurang-kurang, anaknya mau dipotong buat kurban, ya kan? Jadi yang terbaik, jangan sampai yang tidak baik. Wa mimma, dan juga infakanlah dari apa-apa akhrajna, yang telah kami keluarkan lakum, untuk kalian, untuk kita, minal ardi, dari bumi. Artinya hasil bumi. Yang punya padi panen jangan lupa keluarin infaknya, sedekahnya, zakatnya, jangan lupa. Yang punya mangga, rambutan, dan buah-buahan lainnya jangan lupa pas panen infakin, sedekahin, zakatin. Gitu, jangan dimakan dewe, habisin sendiri. Ngapain itu, kan nanem aja sendiri misalnya, gitu loh. Allah perintahkan ojo pelit. Dari hasil bumi pun kasih yang baik-baik. Ibarat mangga, yang bagus-bagus dipilih, taruh di dalam. Yang bolor-bolor, tahu bolor ya? Ada uletnya, ya kan? Ada batungnya. Ini nih yang nanti buat ngasih-ngasih orang. Jangan. Allah nggak nyuruh gitu, tapi yang baik. Biarin kita makan yang ama ulat, biarin. Yang penting yang baik sedekahin. Itu malah lebih utama. Ada nggak yang begitu? Ada. Yang ngasih jelek ada nggak? Ada. Udah dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari ini ada, masih ada. Makanya kalau udah niat karena Allah, enteng. Ngasih yang baik enteng, nggak sayang, pokoknya plong aja gitu. Itu kalau orang udah niat karena Allah, dimudahkan, seneng lagi, ayem ya. Kalau boleh dalam bahasanya bangga, tapi bangganya bukan bangga sombong ya. Makanan habis tuh yang memang diniatin tuh seneng kitanya. Alhamdulillah laris ya. Semoga berkah, semoga pada kenyang ya, pada sehat, pada gemuk-gemuk misalnya. Jangan kebalikannya, habis.
Saya belum nyicipin acan gitu, nggak kebagian, nggak tahu diri nih orang misalnya gitu nih. Jangan. Tapi enggak, bener, sampai dari masak sampai mendistribusikan atau bagi, kalau orang seneng nggak ketelan itu bener. Saking senengnya, seneng berbagi, seneng ngasih gitu. Biarin lapar tuh nggak terasa, Pak. Bener, saya juga ngalamin begitu. Tapi yang penting beres tugasnya, sedekahnya sukses, infaknya sukses, ngundang anak-anak yatim fakirnya sukses, itu seneng sampai lupa makan, udah ngerasa kenyang aja. Ngelihat seneng, alhamdulillah, berarti masakanku enak, orang doyan semua, begitu. Ini mah ada di antara orang begitu. Ambilin, sisain tuh nanti buat saya. Boleh nggak? Boleh saja, orang dia punya dia gitu loh, nggak apa-apa. Artinya antisipasi gitu loh. Jangan sampai dia yang masak dia nggak kebagian gitu. Tapi ada memang orang itu dari masaknya sampai baginya sampai nunggu orang kenyang semua, senangnya luar biasa banyak. Ada, walaupun ada yang kebalikannya. Begitu. Jadi nyuruhnya keluarin yang baik-baik itu, makanan, yang daging ke dalam, tempe, tahu, tempong keluar. Jangan. Jadi apa yang kita berikan, apa yang memang kita konsumsi, begitu. Apa yang kita berikan di baju, yang juga kita pakai, begitu. Jangan yang kita udah makan kita udah nggak suka kasih orang, baju kita nggak suka baru kasih orang. Jangan begitu, duit nggak laku kasih orang gitu, jangan. Tapi nyuruh Allah tuh yang the best, yang terbaik, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak cuman ikhlas tok, nggak cuman karena Allah tok, tapi Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, ajarin kita, kasihkan yang terbaik. Masya Allah. Berarti Allah tuh memang baik dan maha baik, dan ngajarin juga yang baik, dan suka juga yang baik. Bahkan yang masuk ke surga yang baik-baik juga, nggak ada yang jahat yang jelek masuk ke surga, nggak ada. Maka dilarang kepada kita, dilarang keras oleh Allah ayat selanjutnya, wala tayammamu jangan sekali-kali di antara kita itu memilih ya, atau istilah kata itu sengaja ya, sengaja milih al-khabitha, yang jelek, yang buruk, minhu, dari apa yang kita infakkan, tunfikuna, yang kita akan infakkan atau kita berikan tentunya kepada orang lain. Walastum, sementara kalian, sementara anda, sementara kita, biakhidhihi, nggak mau ngambil, nggak mau makan, nggak mau manfaatin. Yang jelek pilih dulu. Jadi misalnya nih, kita habis belanja dari mana, Tanah Abang, dari mall itu, pilih yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang cakep-cakep. Nah ini nih yang akan kita berikan. Allah yang larang. Jangan sengaja memilihkan yang buruk, yang tidak baik, yang akan kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan kepada orang lain. Walastum bi'ahid, sementara kita sendiri nggak mau ngambil, nggak mau pakai, nggak mau makan, nggak mau manfaatin. Illa antughmidu, melainkan kita sendiri ngeliat yang akan kita berikan. Gimana ya? Tutup mata. Gitu. Kita sendiri aja jijik dengan apa yang akan kita berikan. Udah nggak mau ngambil, kita sendiri nutup mata, nggak suka, nggak demen, empet lah gitu. Dikasih ke orang, kita aja nggak mau, apalagi orang. Kan begitu seharusnya. Ayam aja, kucing aja kadangkala. Coba deh perhatiin nih. Kita kadangkala suka punya sisa-sisa makanan kan gitu. Kadangkala ayam, kadangkala daging.
itu nggak sengaja gitu loh, masih ada. Kita lihat kucing, kita kasihin, pergi tuh kucing. Dia tahu kalau makanan yang kita kasih adalah busuk. Coba kalau dia bisa ngomong, ngasih begitu, saya juga nggak doyan, apalagi situ udah busuk kasih ke saya. Hewan, apalagi manusia, begitu. Dia sama dengan kita. Memang betul posisi saat kita ngasih bisa jadi memang du'afa, bisa jadi memang fuqara, bisa jadi memang miskin alias sangat membutuhkan saat itu. Tapi jangan kita rendahkan, jangan kita hinakan. Itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, waktunya cepat habis. Demikianlah taklim kita. Insya Allah akan kita lanjut bahas kembali di waktu yang akan datang. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.